Ketika Imam Bukhari belajar dahulu, gurunya menyampaikan hadis. Dalam satu riwayat 15.000 hadis, dalam satu riwayat 18.000 hadis lebih kurang. Semua bawa buku untuk menulis hadis-hadis yang disampaikan oleh guru mereka. Tapi Imam Bukhari nggak bawa buku, sehingga ditanya oleh gurunya, "Wahai Bukhari, yang lain bawa buku, kau tak bawa buku." Apa kata Imam Bukhari? "Wahai guru, bukan saya nggak mau bawa buku, tapi pelajaran yang guru sampaikan tadi udah masuk, udah masak dalam ingatan saya, lengket ya." Nah, hari ini kayaknya saya melihat kebanyakan Imam Bukhari ini yang hadir malam ini. Semua tak bawa buku. Nah, Imam Bukhari. Kemudian memandang dirinya sebagai orang yang paling rendah di antara para hadirin. Makna memandang diri paling rendah ini merasa paling gak bisa apa-apa. Kalau kita hadir dalam majelis ilmu, maka harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya saya ini gak bisa apa-apa. Meskipun kita bisa apa-apa, meskipun kita alim ulama pernah belajar, tapi tatkala kita hadir majelis ilmu, harus merasa diri kita nggak bisa apa-apa. Orang yang hadir majelis ilmu, dia merasa nggak bisa apa-apa, maka pintu hatinya tetap dibuka sama Allah, ilmu terus dikasih sama Allah. Karena sifat merasa nggak bisa apa-apa ini sifat tawadhu, sifat rendah hati. Ilmu ini seperti sifat air, dia senantiasa mencari tempat yang rendah. Tapi kalau kita hadir majelis ilmu, merasa sudah bisa, oh yang disampaikan sama Ustaz aku udah tahu nih, pelajaran dulu. Di kampung aku pun itu juga ngajinya. Ini sama Ustaz Akib UAA di MBI itu lagi ngajinya. Kalau ada perasaan seperti itu, bukan di majelis ini saja, kita dimanapun berada mau belajar, sudah merasa sudah bisa, maka pintu hati kita ditutup sama Allah, gak dikasih lagi ilmu sama Allah. Cukup untuk kamu segitu saja, gak layak kamu dapat ilmu. Karena apa? Karena hatinya tinggi. Nah ini dah. Jadi penting perbaiki hati. Merasa paling gak bisa apa-apa, boleh? Nah, meskipun apa-apa. Ini ngomong mudah, tapi untuk praktek itu payah kadang-kadang. Merasa nggak bisa apa-apa, payah. Tapi harus kita latih, harus dilatih. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Maka kita ini setiap kali berjumpa sama orang harus selalu membanding-bandingkan diri kita sama orang tersebut. Bandingkannya itu dalam hati. Misalnya saya lebih tua, Hafiz lebih kecil, maka saya harus bandingkan, saya sudah besar, lebih tua, pasti dosa saya lebih banyak daripada Hafiz yang masih kecil. Tentu Hafiz dosanya masih sedikit. Kalau begitu saya dengan Hafiz, bagus Hafiz, jadi saya apalah saya. Ataupun sebaliknya, kita kecil, yang kita jumpai besar, kita bandingkan juga dalam hati. Tapi jangan besar-besar kedengaran nanti ya. Kita bandingkan, Masya Allah abang ini udah besar, pasti ilmunya ini lebih banyak, pengalamannya pun pasti sudah lebih banyak daripada saya, anak kecil, ilmunya sedikit, amalannya pun belum banyak. Jadi saya dengan abang tersebut, baik abang tersebut, saya apalah, nggak punya apa-apa. Nah, boleh itu ya. Itu latihan yang diajarkan oleh guru-guru kita, Masya Allah. Lanjut, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau nggak ada, lanjut ya. Tidak menjawab masalah jika tidak ditanya. Kalau nggak ditanya, jangan kita jawab. Ini contohnya seperti ini. Kita kan pengajian Al-Quran di MBI. Jadi terkadang tatkala kita ngaji rame-rame, satu persatu ngaji, yang lain kan dengar. Kan nggak semua nih bisa. Ada yang belum lancar, ada yang setengah lancar, ada yang sudah lancar. Jadi tatkala kita ngaji rame-rame, kalau ada satu yang salah, termasuk kita kurang adab kalau kita yang betulkan orang salah tersebut. Salah itu bacanya.
karena di situ ada ustadz, kecuali ustadznya sudah mengizinkan, tak ada masalah, boleh. Dan juga termasuk kurang adab kalau kita sedang mengaji, satu orang sedang mengerti bacaan Al-Quran, yang lain baca dalam hati tapi kedengaran. Kan ada nih, kita sedang ngaji kadang-kadang suara dia itu besar sendiri, udah giliran orang lain dia besar-besarkan suaranya. Nah ini tak boleh, min babil adab, kurang bagus. Jadi kalau giliran orang udah kita diam aja, gak usah sambung-sambung, diam aja walaupun kita tahu ini adab yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah ini kita contohkan pengajian kita karena memang kita gerak dalam bidang Al-Quran. Nah gak boleh jawab kecuali sudah diizinkan. Kemudian memperbanyak niat yang baik tatkala menghadiri majelis ta'lim. Niat yang baik itu diantaranya apa? Niat yang baik itu ketika menghadiri majelis ta'lim, niat untuk mengikuti perintah Rasulullah. Mengaji ini yang perintahkan siapa? Rasulullah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan yang muslim. Wajib hukumnya menuntut ilmu. Masya Allah. Dan orang yang senantiasa menuntut ilmu, maka kalau dia buat salah, kesalahannya diampunkan sama Allah. Kemudian niat kita ke majelis ilmu ini yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini niat kita hadir majelis ilmu. Jadi kalau kita nggak pernah hadir majelis ilmu, ini jangan harap kita bisa mendekatkan diri sama Allah. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu caranya mendekatkan diri sama Allah. Jadi nggak cukup dengan modal semangat beribadah kepada Allah, nggak cukup dengan modal semangat. Ilmu harus kita kedepankan, jangan ibadah. Jadi kalau ibadah tanpa diawali dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu kalau dalam kitab disebutkan. Maka amalannya ini mardud, ditolak sama Allah. Ini rukun sholat belum tahu, sunnahnya belum tahu, tasyahud belum tahu, semua belum tahu, tapi nggak mau menuntut. Nah ini bahaya nih. Karena orang yang semangat ibadah tapi dia malas menuntut ilmu, setan anteng aja deh. Nah selu deh. Tapi kalau ada orang yang berilmu, meskipun dia tidur, ini setan takut kalau bisa tidurnya ini makin dinyenyakkan. Nah, karena kalau orang berilmu tersebut bangun, nanti dia ambil air sembahyang, dia ajak orang lain untuk ilmu, belajar sama dia. Udah pintar semua orang, ibadahnya sudah betul, udah selamat menurut syariat, setan gak ada kawan dia. Tapi kalau orang masih tasyahudnya salah-salah, semangat-semangat aja untuk ilmu gak semangat, 1000 tahun, 1 juta tahun boleh dia ibadah. Kata guru kita apa? Pula pikul, salto-salto. Orang yang tak ada ilmu dalam beribadah, salto-salto ibadahnya. Habis ibadah naik ke atas, ke atas gak sampai ke Allah, diambil sama malaikat, dilempar lagi ke muka orang yang tak ada ilmu dalam beribadah. Jadi penting menuntut ilmu, luar biasa menuntut ilmu ini. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, kalaulah ada satu usaha yang lebih hebat daripada menuntut ilmu, ganjaran yang lebih hebat daripada menuntut ilmu, maka saya akan menyuruh seluruh orang yang datang sama saya hari ini untuk pergi ke sana, gak usah nuntut ilmu lagi, sedikit aja nuntut ilmu. Tapi karena Imam Ramadan Al-Buti, menurut ilmu beliau bahwasanya menuntut ilmu perkara yang paling luar biasa, maka beliau mengajak orang untuk senantiasa belajar sama beliau. Saking luar biasanya orang menuntut ilmu, dia keluar dari rumah saja, semut-semut yang ada di lubang, ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung yang ada di angkasa luar, semua minta ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Didoakan sama mereka. Supaya apa? Supaya dosanya diampunkan. Ini orang yang menuntut ilmu. Tanda Allah sayang sama kita, tanda Allah suka kita masuk surga, kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Bahkan orang yang menuntut ilmu, luar biasanya, saking luar biasanya orang yang menuntut ilmu karena Allah, kalau dia lewat di satu kampung, kampung tersebut ada kuburan, ada tempat orang ditanam di situ,
maka orang tersebut azabnya diangkat sama Allah selama 40 hari. Nggak diazab, baru lewat nih penuntut ilmu. Penuntut ilmu baru lewat, jenazah orang yang berada di dalam kubur 40 hari nggak diazab. Itu di dalam kitab Matla'al Badrain. Apalagi kalau penuntut ilmunya itu di sini, kuburannya juga di madrasah. Ini lebih lagi, kecuali ada orang iri. Salah itu penafsiran Ustaz. Boleh pergi kemana-mana. Kita sudah tanya sama guru kita ini, tanya sama guru kita ini, kemana-mana kita tanya. Memang seperti itu. Orang yang ditanam di taman surga, maka ini memang terbebas daripada azab. Maksud taman surga yaitu orang yang mana di situ tempat belajar. Makanya ada hadis Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah." Kata Nabi, kalau kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka berhenti, singgah di taman surga tersebut. Nah, itu taman surga yang dimaksud oleh Nabi, yaitu majelis-majelis ilmu. Nah, ini penting. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, ad-dunya mal'un wa ma fiha. Dunia ini dilaknat sama Allah, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dunia ini juga dilaknat sama Allah, illa zikrullah, kecuali orang yang mengingat Allah. Makna orang mengingat Allah, orang yang menyibukkan dirinya dalam majelis ilmu. Ini penting majelis ilmu. Hari ini kan jarang nih dibahas tentang pentingnya majelis ilmu, sehingga kita malas menghadiri majelis ilmu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan fadilah daripada orang menghadiri majelis ilmu, maka kita semua akan meninggalkan majelis-majelis kita dan kita hanya sibuk untuk hadir dalam majelis ilmu. Ini kalau Allah tampakkan. Tapi karena ini perkara yang gaib, pahala ini kan gaib, nggak dinampakkan sama Allah, hanya orang-orang yang beriman saja yang yakin. Kalau nggak yakin ya udahlah, alah ngopi aja dulu kita, alah duduk dulu kita, apa ini? Nah, Masya Allah. Ini tandanya Allah nggak sayang sama orang tersebut ya. Kalau nggak dipilih ke majelis ilmu, berarti Allah nggak sayang ya. Dia nggak dimudahkan untuk ke surganya Allah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut.